Kalian tahu, Wak Udin, gara-gara nggak dapat kerjaan lagi di kubur Suryo, sekarang dia kembali, balik lagi dia ngurusin pagar laut. Pagar laut. Udah nggak dapat job dari Siti, Pak. Nggak dapat job dari Roy Suryo. Sekarang dia ngurusin pagar laut. Kalau kemarin dia ngurusin manusia, sekarang dia ngurusin benda mati. Meskipun sudah banyak capaian dalam konteks advokasi yang kita lakukan selama kurang lebih Pak Saididu tadi sampaikan 2 tahun begitu, namun masih ada PR-PR yang harus dituntaskan dan kita tentu saja ingin PR ini dituntaskan, jangan sampai ada kesan tebang pilih tebang. Yang pertama soal yang memasang pagar laut, sampai hari ini belum ada satupun orang yang ditangkap berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap pagar laut. Oh, kan? Balik lagi dia ngurusin pagar laut. Dia sendiri bilang katanya tadi banyak PR kan? Kalau masih banyak PR pagar laut, ngapain kau urusin Roy Suryo? Aduh, Wak Udin. Tapi gimana lah mau dibilang lagi ya kan? Daripada nggak ada kerjaan. Ya. Ya apa namanya, walaupun benda mati ya nggak apa-apa lah, diurusin dulu, yang penting ada kerjaan, yang penting ada kegiatan. Itulah kau kemarin, kau disuruh digabung di tim advokasinya Bapak Joko Widodo, nggak mau kau. Ayo gabung, kenapa rupanya? Langsung kau sekarang kau gabung sama tim Joko Widodo ya, besok kau masuk ke YouTuber Nusantara. Kami siap untuk menerima kedatanganmu sayang. Aduh, akhirnya mereka sendiri putus asa. Putus asa sekarang mereka. Nah, sekarang ya aku mau tunjukkan sama kalian nih. Ya, Siti Pak ini ya selama ini selalu mengatakan bahwasanya saya jangan jadi terdakwa lagi. Saya bukan terdakwa lagi. Saya bukan tersangka lagi. Saya udah bebas. Saya udah batal demi hukum. Kan begitu terus. Nah, seorang pakar hukum mengatakan bahwasanya, ya, ini harus dicerdaskan kita ini. Yang batal itu adalah dakwaannya, bukan status terdakwanya. Kenapa batal demi hukum? Ya, karena apa? Karena, ya, apa namanya, berkasnya itu dikembalikan ke jaksa. Nah, setelah diperbaiki oleh jaksa, kembali lagi ke pengadilan. Jadi bukan statusnya, tapi ketika hakim mengatakan bahwasanya ya ada kerancuan terhadap pasal-pasal yang digunakan, batal demi hukum itu terhadap dakwaannya, bukan status tersangkanya atau status terdakwanya. Begitu kita dengarkan. No, sebenarnya pengertian dari batal demi hukum perkara yang sedang berlangsung ini seperti apa? Batal demi hukum. Dalam surat dakwaan ada 2 terminologi, dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dapat dibatalkan itu pembatalan dari luar. Ya. Tapi kalau batal demi hukum adalah batal esensinya. Itu kalau kita terminologi. Tapi pertanyaan kemarin yang dilakukan adalah karena ketidakpastian terhadap pasal yang didakwakan. Itu dia. Dan itu sudah diatur dalam suatu ketentuan di dalam pembentukan surat dakwaan. Oleh karena itu, kalau kita melihat dalam suatu sistem peradilan pidana, karena ini sudah bagian dari suatu adjudikasi, maka adalah batal demi hukum itu batal surat dakwaannya. Betul. Surat dakwaannya dianggap tidak pernah ada, tapi perkaranya ada. Iya. Karena di dalam itu masih dimungkinkan untuk dilakukan suatu perbaikan. Iya. Perbaikan itu surat dakwaan. Gitu Mbak. Nah, pertanyaannya kalau Bang Al-Khatiri tadi bagus terkait dengan konsep pra peradilan. Ini kayaknya memang kalau saya baca, Bang Al, kita ada benarnya, ada suatu statement kalimat yang kurang pas di dalam KUHP ini, sehingga tafsirnya seolah-olah penuntut umum. Padahal ini kalau kita lihat pasal 15, kalau kita konsekuen, 115 itu tindakan penyidik dan penuntutan. Mungkin ada di sana. Tapi kalau tindakan penyidik dan penuntut umum, konsep penuntut umum itu dalam persidangan. Jadi kalau toh dimungkinkan ini sebagai bentuk peradilan, dimungkinkan. Saya setuju. Tapi kalau kaitannya dengan batal, tampaknya kita kembali kepada bahwa batal itu surat dakwaannya. Surat dakwaannya. Jadi jangan pernah ya kita mempercayai framing atau narasi yang dikembangkan oleh mereka dan pendukung-pendukung mereka yang mengatakan bahwasanya
ketika eksepsinya diterima, hari itu juga ya batal demi hukum, artinya statusnya tidak tersangka lagi. Salah. Ya, itu salah besar. Makanya aku bilang ya, orang ini ya adalah orang-orang yang melakukan kesalahan ya, tapi membalikan kesalahan itu kepada orang lain seolah-olah mereka benar. Sama seperti Bapak Joko Widodo ketika berkomentar bahwasanya Bapak Joko Widodo menginginkan langsung saja masuk ke perkara pokok. Kenapa harus pra-peradilan? Nah, Roy Suryo mengatakan apa? Oh, udah ngerti hukum. Oh, udah ngerti hukum itu. Udah ngerti hukum. Jadi mereka selalu memposisikan diri sebagai yang paling mengerti. Si paling mengerti gitu loh. Ada aja. Ya, dan juga biar tahu kalian, ya kemarin itu ya, kalau kalian perhatikan, ketika sidang perkara pokok, waktu Tifa tidak datang, waktu Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya, dipanggil Tifa ini sebagai apa? Sebagai saksi kah? Bukan. Sebagai korban kah? Bukan. Sebagai terdakwa. Hakim bertanya kepada jaksa penuntut umum, mana terdakwanya? Kan begitu. Nah, dikatakan bahwa saya terdakwanya tidak datang, kurang kooperatif. Makanya dikatakan tolong panggil sekali lagi terdakwanya. Jadi tetap melekat status terdakwanya si Tifa. Apalagi di sidang-sidang pidana ya, yang namanya pelaku, yang namanya terdakwa tidak boleh diwakilkan. Cerdas kita, cerdas. Makanya aku bilang kemarin katanya si Tifa, saya hadir kok, jangan percaya sama termul. Kalau hadir kenapa sidangnya ditunda? Lapet. Sedikit saja ya terkait dengan apakah sidang pokok perkara itu sudah dimulai ketika ditunda oleh hakim. Jadi untuk membedakannya gampang. Untuk perkara Pak Roy sampai hari ini perkara pokok perkaranya belum dibuka oleh hakim. Nah, betul. Belum dibuka, artinya ya memang belum dimulai gitu Artinya ya. memang pra-peradilan itu menunda pemeriksaan pokok perkara. Tapi di perkaranya Ibu Tifa yang kenyataannya apa, pokok perkaranya dibuka. Nah, bahwa tadi ditunda kenapa? Karena Ibu Tifa salah satunya tidak hadir. Ya, kalau dalam bahasa saya itu mangkir. Kenapa? Tapi katanya mangkir. Karena dalam perkara pidana itu beliau harus hadir. Oke. Tapi kalau di pra-peradilan dia tidak diwakilkan. Ini perbedaannya ya. Dalam perkara pidana kalau beliau bilang saya hadir di pra-peradilan, menurut saya nggak tepat karena di pra-peradilan bisa diwakilkan oleh kuasa. Nah, sampai di situ dulu ya. Jadi kalau dia katakan waktu di Pengadilan Jakarta Timur sidang perkara pokok dia nggak datang karena apa? Karena dia sidang pra-peradilan di Jakarta Selatan, ya artinya itu mengada-ada. Karena apa? Sidang perkara pokok tidak boleh diwakilkan, terdakwa harus hadir sendiri. Kalau sidang pra-peradilan bisa diwakilkan. Makanya kalau dia bilang katanya, ya saya datang sebetulnya ke sini, ya tapi sebetulnya Pengadilan Negeri pun juga hakim pun mengerti bahwa saya tidak akan mungkin melangsungkan persidangan kalau misalnya masih bersamaan dengan pra-peradilan. Pra-peradilan itu diwakilkan, dia harus ada di situ. Artinya ya sidang perkara pokok dan sidang pra-peradilan itu bisa sama-sama berjalan. Nggak perlu dia ada sidang pra-peradilan kalau memang betul-betul bersamaan waktunya. Nah, cuman kita kembali sama yang dikatakan Al-Khatiri. Katanya apa? Sebetulnya Tifa udah datang. Saya juga waktu datang ke sini, ya itu ada truk terbalik. Jadi Tifa mau datang ke sini pun terlambat gara-gara apa? Gara-gara truk terbalik. Emangnya rumah kalian satu arah? Ini jelas kita ya. Jadi untuk sidang-sidang perkara pidana ya tidak bisa diwakilkan. Kalau pra-peradilan bisa diwakilkan. Terus. Tapi di perkara pokok beliau harus hadir. Karena tidak hadir akhirnya tadi tertunda. Jadi kembali lagi saya melihat hakim tetap melanjutkan persidangan ya. Dan kalau di Padang kan sama sekali nggak pernah dibuka. Jadi saya melihat ada perbedaan cara pandang dan mudah-mudahan ini akan berlaku ke depan ya, sehingga cerita pra-peradilan ini sudah bisa berhenti dan kita masuk ke pokok perkara. Karena juga saya pikir masyarakat juga menginginkan kok perkara ini disaksikan bersama ya, pokoknya seperti apa, ingin juga menjerang dengan penjelasan Pak Jokowi dan segala macamnya. Ingin memperlihatkan kepada masyarakat hasil penelitian Anda terkait dengan ijazah ini. Jadi Anda akan tetap akan melihatkan bukti-bukti itu. Iya. Sekarang gini, sebenarnya sidang pokok perkaranya ini sudah kenapa kami melakukan pra-peradilan? Karena kami itu ingin melihat bahwa bukti-bukti yang nanti akan dihadirkan itu tidak mungkin dihadirkan pada saat pokok perkara kok. Sidang pokok perkara itu, ya jangan lupa, itu hanya mendakwakan soal fitnah dan pencemaran nama baik. Jangan dibayangkan di sidang ada ahli yang bisa menerangkan, nanti ini dengan pasalnya di awal saja sudah salah gitu ya. Iya, makanya. Terus apalagi misalnya ada yang kemudian tidak sabar dengan mengatakan saya akan wah itu segera melakukan bukti-bukti gini.
Udah malas sekali lah kalau udah kayak gini, kalau udah main-main wayang dia. Udah habis pembahasan. Gak ada yang perlu dibahas lagi kalau udah main wayang dia. Aduh. Ya jadi, ya jangan pernah kita mengira bahwasannya mereka ini memang betul-betul ya sedang berusaha memperjuangkan kebenaran. Enggak. Tapi mereka sebetulnya sedang berusaha lari dari kebenaran. Pra-peradilannya Roy Suryo ya berusaha untuk mengulur-ulur waktu. Nah, kemarin aku bilang sama kalian ya, aku tahu kenapa kemarin penetapan tersangka ya si Tifa ya tidak mau melakukan pra-peradilan. Aku udah tahu penyebabnya kemarin di awal-awal. Tapi makin ke sini ya, akhirnya dia menetapkan untuk sidang pra-peradilan. Aku udah tahu. Mana mau para bilang tahu? Pokoknya aku tahu. Kenapa tiba-tiba dia mendadak ya mengajukan pra-peradilan? Aku udah tahu. Salah satunya ya mungkin dia berpikir ya kalau Roy Suryo aja bisa diulur-ulur, apalagi gua. Tapi ada satu hal. Agak geli aku menjelaskannya sama kalian. Tapi nantilah aku buka ya satu ketiga. Nah, nih Eli Danetti pun juga ya memberikan pernyataan yang sama. Kita dengarkan. Batal demi hukum, dakwaannya yang batal demi hukum, bos. Dakwaannya yang batal demi hukum, bos. Bukan tersangkanya yang batal demi hukum. Jadi kalau dakwaannya batal demi hukum tidak diperbaiki, berarti dia bebas. Nggak bisa. Sebelum ada putusan Palu menyatakan dia bebas murni, nggak bisa. Kalau sudah ingkrah berkekuatan hukumnya tetap, baru dia bisa bebas. Itu dia. Kalau sudah keputusan yang inkrah, baru dia bisa bebas. Jangan kita mau dibodoh-bodohi sama yang namanya si Tifa ini. Cukuplah pengikutnya yang dibodoh-bodohi. Aduh, ya. Dan tahu enggak kemarin ya, si Rismond ngoceh lagi dia, apa katanya? Dibukanya bahwasanya ya para pendukungnya si Roy Suryo sama si Tifa ini ternyata mereka itu rata-rata pengangguran. Dikasih 100.000 mau, dikasih 100.000 mau, pengangguran rupanya. Udahlah kalau untuk sekarang ini ya, ini ketiga kalinya Oppo Parbella percaya sama kata-kata si Rismond. Betul. Ayo kita dengarkan sama-sama yuk. Ya, siapa? Kalian sadar ya penonton. Orang-orang yang datang itu, saya sudah paham itu semua. Setahun saya bersama mereka, para pengangguran. Ya, kalian lihat itu, dikasih 100.000 ongkos datang gitu. Karena memang kerjaannya cuma itu, orang-orang itu saya udah hafal itu semua, mereka itu. Berarti ada bohirnya dong. Ada bohirnya dong. Tapi kenapa Anda mengatakan sewaktu Anda bersama-sama dengan mereka tidak ada bohir? Kenapa pada saat Anda bersama-sama dengan mereka Anda mengatakan juga tidak ada yang membayar? Kenapa waktu Anda bersama-sama dengan mereka Anda juga mengatakan bahwasanya perjuangan ini adalah bagi seluruh rakyat Indonesia? Udah tobat, Pung. Udah tobat dia. Semenjak dia dihantam sama Bang Bil dengan laporan ke Polda, tobat dia. Aku aktivis, kasih ongkos transport 100.000 datang itu. Jadi bukan kalian kira itu mendukung kebenaran, fakta, pencarian kebenaran. Tidak, saya sudah hafal mereka itu tahun ini. Orang-orang pengangguran. Gitu, ya. 100.000 ongkos, 100.000 aja udah datang gitu, semua itu dapat. Kalau ada gratis makan siang, kayak orang yang nggak pernah makan. Betul kan? Aku bilang kan. Udah ku bilang ya kan, kenapa mereka itu terdiri dari orang-orang tua ya? Karena mereka ingin memperkerjakan tenaga murah, tenaga kerja murah. Dikasih 100.000, bayangkan kalian, 100.000, 20.000, 10.000 sarapan, 20.000 makan siang, 20.000 makan malam. Sisa 50.000, ya kan? 20.000 untuk beli obat gula, 20.000 obat tensi, 10.000 beli paracetamol. Nggak bersisa. Tapi kalau misalnya dapatan nasi bungkus atau nasi kotak, baru ada sisanya, baru bisa ditabung. Itu pun juga untuk ongkos besoknya itu.
Tenaga kerja murah. Nah, aku bilang sama kalian dari dulu kan, waktu Sri Mulyani di dalam, sebelum dia mengaku ini pun juga, aku udah katakan sama kalian, ini pasti dibayar ini. Itu baik di Polda maupun di Kejaksaan, orang yang datang itu orang-orang pengangguran. Ya memang yang mengaku aktivis itu, orang-orang itu ada yang mak-mak lah, ada yang tua bangka. Sebentar dulu. Rustam Effendi ngaku aktivis loh. Berarti dia pengangguran juga dong. Aku nanya. Aku nggak bilang dia pengangguran, aku nanya, dia pengangguran juga ya? Tapi kalau misalnya yang nyongkel gigi waktu di rakyat bersuara itu, yang tai lalatnya di sini, aku percaya itu pengangguran itu. Itu semua pengangguran. 100.000-nya itu datangnya itu. Jadi jangan kalian kira banyak dukungan terhadap Roy Suryo dan Tifa. Orangnya itu aja. Iya. Dan saya paham. Hafal itu semua itu orang-orang itu. 100.000 itu. Ya. 50.000 pun datang itu. Ya. Kenapa? Nggak ada pekerjaan. Nggak ada penghasilan. Ya itu pekerjaan mereka. Seolah-olah mendukung di TV atau di apa. Pokoknya di ini. Job lah dia. Padahal 100.000 itu. Ya, ada proyek, ada bohir yang membayar mereka 100.000 itu. Ya. Nggak ada yang bisa menyangkal itu. Semua orang paham di situ. Ya. Ya, 100.000. Jadi jangan kalian kira banyak pendukungnya, bukan. Oh. Ya, itu 100.000 itu. Ya. Murah 100.000 untuk mendaftarkan tiap orang. Jadi kalau ada bohir misalnya 100 juta, kalian bayangkan 100 juta jadi disebar. Dibagi 100.000, ada berapa itu? Ya, ada 1.000 orang bisa datang gitu. Ya, kalau kalian punya uang 100 juta, bisa mendatangkan 1.000 orang. Itu orang-orang semacam itu kan paling datang 1.000 orang itu kemarin di Kejaksaan maupun di Polda. Ya, dengan modalkan 100 juta rupiah, bisa mendatangkan orang-orang itu. Bahkan bisa kalian tawar 50.000 pun datang ke mereka itu. Serius? Serius? Nggak begini lah. Manggil Lai dulu awak sama dia ya kan. Itu kan YouTuber Nusantara kan mau ulang tahun bulan April tahun depan. Kan begitu. Jadi kami pengen bikin acara meriah gitu loh. Kalau biasanya kami bikin di Solo, kalau memang ada tenaga kerja murah di Jakarta 50.000 boleh lah. Untuk bikin merame-ramekan acara. Bayangkan kalian mendatangkan 1.000 orang 50.000 berarti cuma 50 juta. Udah datang mereka. Bolehlah kalau kayak gitu minta nomor korlapnya dong. Pengen juga kita mau bikin acara ini meriah gitu. Gimana penonton? Setuju nggak? Kalau kelompok mereka kita datangkan untuk memeriahkan acara ulang tahun YouTuber Nusantara. Ya, itu pekerjaan mereka. Jadi bukan karena mendukung kebenaran penelitian Roy Suryo ataupun Tifa, itu 100.000. Gitu. 100.000 per orang itu. Ya. Jadi jangan dikecohkan oleh banyaknya dukungan mereka. Ya. Saya paham semua orang di situ itu. Ya. Kalau udah di kantin Polda itu minta bayarin ya semua itu. Widih. Itu. Ya. Itu kalau udah di kantin Polda itu adalah bohirnya yang bayarin gitu. Mereka orang-orang, aduh. Tapi kenapa kemarin waktu kami kemarin ke Polda Metro Jaya, ada mak-mak itu dikeroyoknya kami, apa dibilang, kalian dasar makan uang haram katanya. Dituduhnya kami makan uang haram. Ini nih yang sering nongol di YouTube ini kan. Waktu itu yang diserbu Agrifanani. Gak tahu aku kenapa, aku lagi nunggu-nunggu aja ya kan, Opung Parbela berani kan mereka serbu. Ada yang bisik-bisik memang ya, apa dibilangnya, ya kan? Main fisik mereka biar tuh kalian, apa dibilangnya? Yang gindu itu kayaknya Opung Parbela itu. Yang gindu itu. Matanya ini satu-satu, ha? Main fisik kalian. Tenaga kerja murah. Aduh. Ya, jadi sekarang mereka ini ya, kita udah tahu lah, semua orang ini ya adalah orang-orang yang punya ya bisa dikatakan punya harapan palsu lah gitu loh ya. Karena apa? Mereka sebetulnya sedang membohongi masa depan mereka sendiri. Harapan palsu itu begini loh, mereka beranggapan bahwasanya ijazah Bapak Jokowi itu palsu kan begitu.
sebetulnya ya harapan mereka itu yang dipalsukan Roy Suryo dan juga Tiba dan teman-temannya. Kan begitu. Kemarin juga mereka ini adalah pendukung Anies Baswedan, kan begitu. Nah, ketika mau diangkat Mas Gibran menjadi wakil presiden ketika mau dilantik ya, mereka ini ya membuat sebuah harapan palsu, berharap supaya Anies Baswedan bisa menggantikan Mas Gibran untuk dilantik. Palsu, dan bisa jadi sebetulnya keterangan-keterangan mereka ini ya bisa saja diduga palsu. Apaan? Sama kayak kemarin biar tua kalian ya kan? Apa namanya? Kemarin kan dibentuk kabinet bayangan kan begitu ya. Sekarang begini ya, yang jadi pertanyaan itu kemarin di Istana Negara, menteri semua hadir upacara kan begitu. Ini kabinet bayangan nggak ikut upacara nih, nggak bikin upacara. Hah? Kabinet bayangan mana? Nggak bikin upacara. Gaya-gayaan lo bikin kabinet bayangan, upacara aja nggak sanggup kau bikin. Lapet. Kemarin si Ferry Amsari, Mensesnek mereka ditantang sama orang Bulog. Kau bilang apa Ferry Amsari? Kau bilang di sini nggak ada nggak tambah pertanian, nggak tambah sawah, nggak tambah padi. Ini kami sekarang ini kerja di Bulog ini. Kita dengar dulu tantangannya kita dengar dulu ya hoax yang disebarkan oleh si Ferry Amsari ini. Kita dengarkan dulu. Presiden sedang membohongi publik secara terang-terangan. Harus mulai kita mengakui negara kita sedang masuk ke jurang yang luar biasa, dan ini tidak akan berkesudahan jurangnya kalau kita tidak menentukan sikap. Kemarin saya mendengar ceramah teman-teman ekonomi, Mas Dipo, yang menarik adalah soal impor beras. Impor beras itu data palsu soal swasembada pangan kaitannya. Tidak mungkin Indonesia swasembada pangan. Kalaupun katanya kita berprasangka baik Indonesia swasembada pangan, pemerintah harus jawab data dulu. Kenapa dari tahun 2004 sampai 2005 kita masih impor beras 5,4 juta ton, tiba-tiba di 2026 jadi 0? Jawab dulu data itu. Kalaupun kita masih berprasangka baik kepada Presiden Prabowo pilihan Mas Islah, ya, kita harus counter dengan data. Datanya itu baru bisa masuk akal Mas Islah kalau jumlah sawah bertambah. Kata teman-teman ekonomi, fakta datanya mengatakan jumlah sawah di Indonesia tidak bertambah, malah makin berkurang. Oh, ini karena ada teknologi penanaman sawah yang lebih canggih. Pertanyaan besarnya, kampung mana di Indonesia yang nanam sawah lebih canggih dari Jepang? Jalan-jalan dulu kau ke Papua, ke Kalimantan dan juga Sumatera Selatan. Kau ngomongin masalah data, tapi datanya nggak kau tunjukkan. Itu kau sama aja kayak di warung kopi. Datang kau nongkrong-nongkrong di situ, berharap untuk dibayarin. Begitu ditegur kawanmu, kau ngapain kau di sini? Mengharap dibayar? Enggak, aku ada uang kok. Tapi nggak kau tunjukkan uangmu itu. Ditantang langsung sama pekerja yang ada di Bulog ini. Dengarkan kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo, Bung Ferry Amsari. Perkenalkan, saya Anto, karyawan Perum Bulog yang sudah 15 tahun bekerja di Perum Bulog. Saya mendengar pernyataan Bung Ferry Amsari yang meragukan keberadaan stok beras yang ada di gudang Bulog. Jadi dalam waktu 1 minggu kita tunggu Bung Ferry Amsari untuk berdiskusi di gudang Bulog bersama kami di Perum Bulog. Kali ini saya mau mengajak Bang FA mengecek apa itu swasembada pangan, terutama terkait dengan stok beras yang ada di gudang Bulog. Karena kalau berbicara tentang stok beras yang ada, itu tentunya di Bulog, bukan di Kementan. Jadi Bang FA kalau mau berdiskusi, diskusinya dengan Bulog saja, bukan dengan Kementan. Jadi Bang FA, kita ada di gudang Bulog Jawa Timur. Selamat pagi, kawan-kawan. Pagi. Ya, dengan abang siapa? Aan. Bang Aan, berapa stok Bulog di Jawa Timur? Jadi hari ini di Jawa Timur ada 1,386 juta ton, Pak. Jadi hari ini stok beras yang ada di Jawa Timur yaitu 1,386 juta ton.
dan stok beras yang ada di seluruh Indonesia adalah 5,25 juta ton yang tersebar di lebih dari 1.500 komplek pergudangan di Indonesia. Selain itu, Bulog juga sudah menyewa ribuan gudang swasta untuk menyimpan beras yang sudah diserap dari petani, tentunya petani lokal Indonesia. Dan keberadaan stok fisik yang ada di Bulog ini secara rutin diaudit oleh baik itu BPKP, baik itu BPK, disandingkan antara fisik barang dengan administrasi yang tercatat yang kami rilis di media. Jadi Bung FA yang tentunya masih meragukan data yang disajikan oleh Bulog, tentunya bisa kami tunggu di gudang Bulog. Kita terbuka untuk melakukan diskusi dengan Bung Eva bagaimana membuktikan bahwa swasembada pangan, swasembada beras itu nyata ada di gudang Bulog. Jadi Bung Eva, kita berbicara untuk kepentingan masyarakat Indonesia, kita berbicara untuk kepentingan petani Indonesia, bagaimana masyarakat dan petani Indonesia sejahtera melalui kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah yang diimplementasikan melalui Perum Bulog. Terima kasih Bung Eva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak akan mau datang itu kalau nggak diongkosi. Yakinlah kalian. Sedangkan mereka aja pelantikan menyusun kabinet itu di toko buku. Orang nyusun kabinet di Istana Negara di toko buku dia. Jadi Ferry Amsari ini selalu ngomong data. Inilah data, itulah data. Orang dibilangnya palsu. Sementara karyawan Bulog sendiri mengatakan bahwasanya di seluruh Indonesia ada stok sekitar 5,2 juta ton untuk tahun ini. Bayangkan, Ferry Amsari kau timbang sendiri. Kau timbang satu-satu karung itu. Jadi itulah orang ini ya selalu ya menggunakan apa yang di kepala mereka, bukan berbicara tentang apa fakta di lapangan. Jadi nggak ada yang perlu dipercaya dari orang ini. Jujur aja gue bilang, bayangkan aja kabinet bayangannya aja juga nggak ada bikin upacara. Apaan loh? Sosok bikin kabinet bayangan, mana upacaranya? Bacrit. Ya, jadi itu dia ya. Itu dulu dari Pemparbela. Kita akan lihat bagaimana ya keseruan ya yang akan kita lihat dari orang-orang sejenis ini. Makhluk-makhluk seperti Roy Suryo dan sejenisnya. Oke, itu dulu dari Pemparbela. Salam NKRI, harga mati.